Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya bisa melihat saudara di tahun yang baru. Kita baru aja memasuki tahun 2024 dan ini adalah fellowship perdana kita di tahun ini. Nah, tadi sebelum kita mulai sempat saling sharing bagaimana kita menghabiskan liburan kita ya. Saya pribadi sih udah beberapa tahun ini pas New Year's Eve nggak kemana-mana, saya di rumah aja. Tetapi saya justru bersyukur saudara karena saya jadi memiliki kesempatan untuk one on one sama Tuhan. Dan Tuhan beberapa tahun ini selalu kasih saya some kind of vision atau tema yang baru untuk memasuki tahun yang baru. Dan di tahun 2023 ini yang kemarin Tuhan kasih saya tema yaitu Way Maker. Di tahun kemarin sungguh-sungguh saya menyaksikan bagaimana Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Bukan cuma buat hidup saya aja, tetapi juga banyak saudara-saudara seiman yang saya saksikan kehidupannya itu diubahkan, saudara. Nah, saudara, saya diberikan Tuhan satu tema juga untuk tahun ini. Dan yang lebih luar biasanya lagi, tahun ini ada 2 kata. Saya ambil dari Mazmur, kita baca sama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Ya, sekali lagi, Mazmur 24 ayat 4 sampai 5, baca bersama-sama dengan saya 1 2 3. Orang yang bersih tangannya dan apa saudara? Murni hatinya, yang tidak apa saudara? Menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Baca sama-sama dengan saya 1 2 3 apa? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yang setuju sama-sama katakan amin. Nah, ayat 4 tadi saya ulangin lagi. 1 2 3 apa? Orang yang apa? Bersih tangannya dan apa? Murni hatinya. Saudara, tahun ini Tuhan berikan kepada saya satu tema. Tahun ini adalah tahun pemurnian dan tahun pertolongan. Boleh ulangin sama-sama dengan saya apa Bapak Ibu Saudara? Pemurnian dan pertolongan. Saya percaya hari ini kalau saudara memulai dan nanti mengakhiri tahun 2024 ini dengan hati yang murni, saya percaya bahwa tahun ini engkau akan melihat banyak sekali pertolongan Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Tetapi yang paling penting kita harus jadi orang-orang yang murni. Mari sama-sama katakan dengan saya, harus murni. Amin. Itu menjadi perenungan saya sepanjang tahun 2023 sebelum kita memasuki tahun yang baru, saudara. Apakah hati saya ini udah murni? Apakah pelayanan saya udah murni di hadapan Tuhan? Apakah ibadah saya ini sudah murni? Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kata ya, murni di dalam Mazmur 24 ayat 4 bahasa Ibraninya itu adalah barar. Sama-sama ulangin apa, saudara? Barar. Nah, barar ini artinya adalah jernih, artinya terpilih, artinya bersih. Ada something yang dikeluarkan, sehingga ada something yang dibersihkan sehingga menjadi murni. Dan saya berdoa di tahun 2024 itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang murni. Yang setuju katakan amin. Artinya nggak ada campuran dengan yang kotor. Saya selalu mengusahakan pelayanan saya itu murni. Dan saya selalu berdoa supaya fellowship kita ini di Best California menjadi komunitas yang murni. Boleh katakan amin? Haleluya. Kemarin malam saya merenungkan apakah saya ini udah murni atau enggak di hadapan Tuhan. Nah ayo Pak Ibu Saudara, kalau hari ini kita baru jalanin berapa hari ini? Udah 19 hari ya di tahun 2024. Pastikan kita mulai dengan hati yang murni. Yang mau katakan amin. Nah, kenapa kita harus jadi orang yang murni? Kenapa kita harus jadi orang Kristen yang murni? Karena yang pertama, kemurnian itu menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 22 ayat yang ke-11 bahwa Tuhan itu suka sama orang yang murni. Lalu yang kedua, kenapa kita menjadi orang yang Kristen yang murni? Karena orang Kristen yang murni itu menjadi berharga di mata Tuhan. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara beli emas,
Kalau saudara punya duit nih ya, beli emas, saudara mendingan beli emas yang murni atau mau yang ada campurannya? Pastinya yang murni dong ya, yang 99,9999% gitu. Nah, saudara begitu juga dengan Tuhan. Tuhan hari ini lagi cari jemaat-jemaat ya bagaikan emas yang murni. Tuhan lagi cari gereja-gereja yang murni. Tuhan lagi cari orang-orang yang murni. Amin. Dan yang ketiga, saya percaya bahwa orang Kristen yang murni, dia akan melihat pertolongan dan berkat Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Mari kasih kemuliaan buat Tuhan, saudara. Kemurnian itu akan membawa pertolongan. Nah, gimana cara dapetinnya? Kemurnian itu dimulai dari mana? Dimulai dari hati, saudara. Ulangin sama-sama. Dimulai dari apa? Hati. Nah, berapa banyak di sini yang mau punya hati yang murni? Semoga semuanya ya di sini ya. Boleh lambaikan tangan nggak? Kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya akan menunjukkan pada saudara gimana caranya kita memurnikan hati kita. Mari kita belajar sama-sama ya malam hari ini. Yang pertama kita buka di Yakobus 1 ayat yang ke-21. Yuk kita baca sama-sama dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Dengan suara yang keras kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu apa? Buanglah segala sesuatu yang apa? Kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut apa? Firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan apa? Jiwamu. Haleluya. Saudara, yang pertama dikatakan ini, buang segala sesuatu yang kotor. Kalau saudara mau memiliki hati yang murni, yang pertama catat baik-baik ya, mulailah tahun ini dengan tidak menyimpan sampah. Ayo sama-sama katakan, jangan menyimpan sampah. Buang semua yang kotor, artinya mulailah hari ini dengan tidak menyimpan hal-hal yang nggak perlu. Marilah kita mulai tahun ini dengan membuang hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Saudara, tanpa kita sadari hari ini itu seringkali mungkin hati kita ini udah mulai kotor. Kenapa hati kita bisa kotor? Karena kita memang hidup di dunia yang kotor, saudara. Tanpa kita sadari, kita menghirup segala kekotoran itu, segala impurities itu selama tahun 2023 ini. Banyak kotoran yang mengendap di dalam hati saudara. Ibaratnya sama kayak saudara punya AC lah ya. AC itu kalau udah lama dipakai pasti harus diapain? Mesti dicuci, mesti dibersihin. Nah, kalau di sini sih di Bay Area masih dingin ya, tapi kalau saudara tinggal di for example Jakarta gitu, yang panen itu tukang servis AC saudara ya kan. Kenapa? Karena semua orang pakai AC. Dan kotanya itu panas dan kotanya itu polusi. Karena semua AC kalau misalnya nggak dibersihin, kalau kotorannya mengendap, apa yang terjadi? AC-nya nggak bisa bekerja dengan efisien. Ya, AC-nya nggak bisa dingin lagi, bahkan mungkin bakal rusak karena kerjanya tuh keras sekali. Nah, sama halnya seperti itu. Kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya tuh nggak bisa efisien, saudara? Hidupnya nggak bisa sukacita, hidupnya marah-marah melulu, hidupnya emosian, hidupnya tuh sensitif, hidupnya tuh stres, gampang depresi. Kenapa nggak bisa efisien? Karena kita menyimpan endapan-endapan yang kotor itu. Kenapa kita nggak bisa filter itu? Karena setiap hari kita membiarkan segala kekotoran itu masuk ke dalam hati kita. Nah, saudara, gimana kekotoran itu bisa masuk dalam hati? Biasanya ada dua celah, ya. Pintu ke hati itu biasanya ada dua. Yang pertama lewat apa? Lewat penglihatan. Kita bisa memasukkan sesuatu ke hati itu lewat penglihatan. Lalu yang kedua lewat pendengaran. Ya, jadi cuma ada dua pintu ini biasanya. Nah, kita bisa masukkan sesuatu dalam hati semuanya lewat penglihatan dan pendengaran. Nah, contoh nih, Pak, kalau boleh tahu dulu pas pacaran gimana cara menangin hati pacarnya sampai bisa menikah gitu ya. Mungkin pas pacaran
pacarnya dibeliin Rolls Royce gitu. Jadi dia melihat, Rolls Royce gitu ya. Atau mungkin yang pinter gombal, dia pakai gombal-gombalan. Jadi pacarnya itu mendengar gombalan-gombalan mautnya gitu ya. Saya sih nggak pinter gombal ya, mungkin kayak yang gunung setinggi apapun akan kudaki. Cie. Laut sedalam apapun akan kuselami. Mantap. Hujan badai pun akan kuterjang. Sedap. Ya, mungkin kayak gitu. Nah, dulu waktu pacaran, ibu-ibu jawabnya gimana? Oh, so sweet gitu ya. Dulu waktu pacaran begitu. Tapi kalau sekarang yang mungkin udah menikah digituin, jawabnya, Pret, mau apa lo? Pasti ada maunya nih ya, gitu. Gimana dulu Kojo bisa menangkan hatinya Ciafun lewat apa? Lewat penglihatan dan apa? Pendengaran. Tapi Bu Saudara, seringkali kita itu nggak bisa lihat kita itu nggak bisa mengendalikan apa yang kita lihat gitu. Dan yang masuk ke pendengaran kita juga kita nggak bisa kendalikan. Jadi sampah-sampah itu kadang-kadang masuk aja gitu. Makanya kita mesti pintar-pintar untuk memfilter. Dan kita harus membersihkan secara rutin filter tersebut. Karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sebelum kita memasuki tahun ini lebih dalam lagi, sebelum kita masuki bulan yang kedua, bulan ketiga, keempat, kelima, saya mau beritahukan kepada saudara, mari kita bersihkan hati kita yang kotor. Yang mau katakan amin. Ya, sampah-sampah itu kalau nggak dibersihkan lama-lama jadi apa, saudara? Saudara kalau misalnya nyimpen sampah berhari-hari di kitchen, dia akan lama-lama jadi bau, jadi busuk dan rusak, ya kan? Coba sampah, saudara biarin aja gitu, pasti lama-lama tercium baunya. Dan semakin lama kita menyimpan sampah, maka baunya akan semakin busuk. Kita jadi orang-orang yang pahit, kita jadi orang-orang yang sedikit-sedikit emosi, kita jadi orang yang dikit-dikit sensi. Nah, hari ini doa saya, saudara akan diubahkan oleh Tuhan di tahun 2024 ini, amin. Saudara menjadi orang-orang yang diberkati, saudara menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara ingat kisahnya Raja Saul? Raja Saul itu dikasihi sama Tuhan karena hatinya yang murni. Karena itu dia menjadi raja yang pertama, saudara. Tetapi karena dia nggak bisa buang kotoran di dalam hatinya, karena dia nggak bisa buang sampah di dalam hatinya, apa yang terjadi? Dia menjadi pahit. Hanya karena satu lagu lewat pendengaran, yaitu lagunya apa? Yang Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud hanya karena satu lagu itu. Hanya karena dia dengar itu, dia mengizinkan hatinya itu dihasut oleh iblis, jadinya kotor. Dan hati yang kotor itu nggak pernah dibersihin. Akhirnya apa? Dari seseorang yang diurapi oleh Tuhan, dia menjadi seseorang yang firman Tuhan berkata, like a madman. Kayak orang gila, saudara. Bapak Ibu, hari ini doa saya bahwa engkau akan jadi seperti Daud. Ya, Daud itu punya banyak sekali alasan untuk dia menjadi gila. Daud itu diperlakukan dengan tidak adil dengan semua orang yang ada di sekitar hidupnya. Tetapi dia belajar tidak menyimpan apa, saudara? Dia tidak menyimpan kepahitan. Waktu dia ada kesempatan membunuh Saul, dia nggak ambil. Waktu dia ada kesempatan membunuh Absalom, dia juga nggak ambil. Kenapa? Karena hatinya bersih. Nah, Bapak Ibu, hari ini kalau saudara membuang semua sampah, engkau buang semua yang kotor-kotor itu di dalam hatimu, dan engkau ganti dengan kasih Tuhan dan sukacita Tuhan, maka saya percaya saudara, bahwa tahun ini akan ada banyak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua, saudara, kita membuka dari Markus 7 ayat 20-23 ya. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai ke-23. Kita akan baca sama-sama ya. Dari Markus 7 ayat yang ke-20 sampai 23. Dikatakan seperti ini. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang
itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul apa? Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 1, 2, 3. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, saudara, Tuhan Yesus di sini berkata, yang membuat kami najis ini bukan apa yang kamu makan. Orang Yahudi punya tradisi, mereka nggak boleh makan babi, saudara. Saya mau tanya di sini, siapa yang suka makan babi, angkat tangan. Saya baru buka kulkas dan baru sadar, I just realized that kulkas saya itu isinya babi semua makanannya. Ada babi panggang, ada chasiu, ada pork knuckle, ada babi woku, wah babi semua pokoknya. Makanya pipi saya ini habis holiday jadi cabi, saudara. Nah, orang Yahudi nggak boleh makan babi. Tetapi Tuhan Yesus kasih tahu, no, semua makanan itu halal. Dia berkata, yang membuat engkau najis bukan apa yang kamu makan. Bukan chasiu, bukan babi guling yang membuat saudara dan saya itu najis. Yang membuat kita najis itu apa? Yang najis itu sebenarnya dimulai dari pikiran kita, saudara. Nah, yang kedua, kalau saudara mau jadi orang Kristen yang murni, kita mesti hati-hati dengan pikiran kita. Ulangin sama-sama, hati-hati dengan apa? Pikiran. Pintu dari dosa yang membuat hati kita jadi najis, yang membuat hati kita itu jadi keruh dan nggak bersih, semuanya itu dimulai dari pikiran kita. Tadi dikatakan di ayat 20 yang namanya apa? Percabulan lah, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Orang bisa selingkuh dimulai dulu dari apa? Dosa itu pintunya lewat apa? Lewat pikiran. Nah, hari ini selain saudara dan saya menjaga hati dan membuang sampah itu, kita mesti hati-hati sama pikiran kita. Banyak orang itu ditipu habis-habisan sampai ratusan miliar, banyak orang yang ditipu uang ya. Ada yang ketipu 3M, ada yang ketipu 5M. Terus saya sampai rasanya kok tega gitu ya. Kok bisa sih ya? Kemarin ada ibu-ibu datang ke saya, aduh saya baru kehilangan duit 1M. Tahu gitu saya nggak invest. Tahu gitu saya kasih gereja. Dalam hati saya, ya baru udah hilang baru mau dikasih gereja. Maksudnya waktu nggak hilang dikasih gereja ya kan. Ya, saudara-saudara, saya mau beritahu orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nggak menjaga apa? Nggak menjaga pikirannya. Saudara, jika pikiran kita mulai dimanipulasi sama iblis, dari situ akan sulit untuk kita hatinya bisa murni. Jadi semuanya itu dimulai dari sini. Our mind is a free zone. Dan iblis itu setiap hari akan berusaha menyerang pikiran kita. Karena itu adalah zona bebas, saudara. Dan iblis sering menghantam saudara di pikiran saudara, membohongi saudara, membuat saudara punya pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang nggak benar. Tetapi hari ini saya ingin katakan, kalau engkau mau murni hatinya, janganlah mengikuti pikiran-pikiran iblis. Yang setuju katakan amin. Justru lawanlah dengan apa? Kita mau baca di Filipi 4 ayat yang ke-8 ya. Buka sama-sama Filipi 4 ayat yang ke-8. Kalau engkau murni hatinya, mari kita baca ayat ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Paulus kasih tahu akan muncul pikiran-pikiran yang jahat di dalam kehidupan kita, tetapi di sini Paulus kasih resepnya. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara, di saat mulai ada pikiran-pikiran yang jahat, saya mau beritahu, pakai ayat ini segera, saudara. Begitu pikiran negatif itu masuk, tolak dengan pikiran Tuhan.
Katakan, saya harus hidup menyenangkan Tuhan. Saya mau memiliki pikiran yang murni. Saya harus hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya harus murni hatinya. Dan saya mau beritahu kalau hari ini saudara memiliki pikiran Kristus, maka di tahun 2024 akan ada pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Amin. Lalu yang ketiga, saudara. Baca ayat yang terakhir ya. Wahyu 2 ayat yang keempat. Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Kita baca dengan suara yang keras, dengan semangat. Wahyu 2 ayat yang keempat. Semuanya udah pada dinner kan ya, jadi bacanya masih keras, oke? Ayo, 1, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang semula. Nah, ini Tuhan lagi ngomong sama gereja Efesus nih, saudara. Efesus memulai sebagai gereja yang murni. Nanti saudara baca sendiri ya, Wahyu 2 ayat yang pertama sampai seterusnya. Wah, Tuhan berkata, waduh, kamu ini gereja yang begini, kamu gereja yang bagus, gak ada semua gereja yang seperti kamu. Tetapi Efesus juga dicela sama Tuhan, bahwa kenapa? Karena mereka mulai gak murni, saudara. Jadi karena yang ketiga, bagaimana kita memurnikan hati kita, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, katakan sama-sama, jangan kehilangan kasih mula-mula. Saudara, kalau hari ini engkau ingin murni hatimu, yang pertama tadi apa? Jangan menyimpan apa, saudara? Sampah. Lalu kita mau buat keputusan di hari ini. Tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 19 Januari 2024. Saya tinggalkan semua sampah itu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua apa tadi Bapak Ibu Saudara, ingat nggak? Yang kedua, hati-hati dengan apa? Pikiran kita di tahun ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang murni? Yaitu saat hati kita memiliki kasih yang mula-mula. Banyak orang kehilangan kasih yang mula-mula itu, saudara. Tandanya apa? Orang yang kehilangan kasih mula-mula. Apa yang terjadi? Hatinya itu menjadi tawar sama Tuhan. Jadi malas berdoa, jadi malas ke gereja, ya. Ke gereja pun nggak berasa apa-apa. Datang empty, keluar empty. Nah, doa saya saudara bahwa setiap jemaat gereja Best California di tahun ini engkau kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula kepada Tuhan. Tuhan bakar kembali api itu dan semangat itu sama Tuhan. Banyak orang datang ke gereja pelayanan tetapi bukan lahir dari cinta dan kerinduan akan Tuhan, tetapi karena ibadah itu cuma sekedar rutinitas, datang ke gereja hari Minggu. Ada orang yang bisa melayani termasuk yang khotbah bisa kehilangan kasih yang mula-mula juga, saudara. Saat kita beribadah, saat kita melayani, ayo kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, Efesus mungkin memenangkan banyak jiwa-jiwa ya di zaman dulu itu. Bahwa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tapi saat mereka kehilangan kasih mula-mula, Tuhan bilang, aku tidak lagi berkenan sama kamu. Nah, yuk Bapak Ibu, mari kita murnikan hati kita. Kembalikan kasih yang mula-mula itu seperti saudara pertama kali bertobat sama Tuhan. Saya melayani tahun ini, saya harus murni. Saya akan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan saya percaya di saat saya murni hatinya, maka sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, akan ada pertolongan Tuhan yang akan Tuhan berikan buat saudara. Haleluya.